Untuk Menteri Kehutanan itu perusahaan-perusahaan yang sudah dikasih plang, pasti itu udah indikasi dia salah dikasih plang, nggak asal sembarang kasih plang. Selain dikasih plang apakah dikenai denda juga tuh untuk bayar paling nggak buat bantu masyarakat yang terdampak nih? Baik, terima kasih Ibu. Perlu kami laporkan kembali Bu bahwa hasil rapat kami dengan beberapa kementerian disepakati bahwa kita bergerak bersama-sama di bawah payung Satgas PKH Bu. Dan oleh karena itu dari yang sudah kita plang 11 subjek hukum itu bahkan berkembang menjadi ada 23 subjek hukum yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan sudah ada proses penyidikan 6 korporasi dan 2 PHT, kemudian sudah ada proses penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 PHT, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan Ibu sekali lagi ini adalah tentunya mencari delik hukum yang paling pas untuk kemudian juga ada dianggap semacam kerugian negara atau kesalahan mereka yang mengakibatkan banjir yang kemudian berdampak buruk dan karena itu juga ada selain pidana juga ada denda administratifnya Bu. Itu sedang dikembangkan Bu di Satgas PKH. Terima kasih. Diarahkan ke sana Ibu. Selama memang ada fakta hukumnya ya dalam proses itu akan diarahkan juga bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab terhadap rehabilitasi Bu. Terima kasih. Pokoknya kami menuntut supaya ada juga lah denda administratifnya tuh. Ya. Bu. Izin Bu Ketua, anggota Komisi 4 yang kami hormati, kami lupa. Sekarang sudah ada SK, ketua timnya adalah Pak Mendagri, Satgas, menangani 3 ini dari keputusan Presiden, sudah ada Bu. Kami di bidang ekonomi dan pangan, menyiapkan pangannya sudah siap Bu. Jadi setiap saat bisa di drop kalau kekurangan. Kami bersama Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan, Menteri Perdagangan, Menteri Usaha Mikro, dan Menteri Ekonomi Kreatif. Menteri Kehutanan di tempat lain Pak. Penyediaan lahan. Penyediaan lahan. Jadi sudah ada timnya Bu. Jadi insya Allah ada Bapak, kita sama-sama Pak. Jadi ini insya Allah aman Bu. Ini kami lupa tadi baca kepresnya. Makasih Bu. Terima kasih. Kami juga tadi ngirim pasukan Taruna 1143 tadi jam 11. Jam 11 tadi kami mengirim Taruna KKP berkoordinasi dengan Ketua Satgas dan dilepas oleh Ketua Satgas dari Halim tadi. Itu sebanyak 1142. Tugasnya ditentukan oleh Satgas nanti, termasuk salah satunya adalah membersihkan rumah warga. Demikian Bu. Mohon izin Bu Ketua sebelum dilanjut, tolong ditayangkan kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian. Kepresnya. Coba ditayangkan kembali. Oke. Nah, dengan keluarnya Kepres ini pertanyaan saya selanjutnya jadi ini Pak Menteri. Apakah permintaan tambahan anggaran Bapak khusus untuk di Kementerian Pertanian atau sudah masuk di sini? Ini besok rapat Pak, dipimpin oleh Ketua Satgas Pak Mendagri, tetapi kami zoom dari lokasi karena saya katakan ini mendesak, kita harus percepat rehab sawah dan cetak sawah ringan dan sedang. Tapi besok sudah rapat dan ini penyelesaiannya holistik Pak. Saya dalam kapasitas sebagai pimpinan dan anggota Komisi 4 juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik moral, material, juga kepada kementerian-kementerian mitra dari Komisi 4 dan juga tidak lupa kami dari Komisi 4 mengapresiasi dan terima kasih kepada TNI Polri yang dari hari pertama sudah turun menangani masalah bencana ini di lapangan tanpa kenal lelah. Itu kami sangat mengapresiasi.
Baik, Bapak Ibu sekalian, dari dialog yang sudah disampaikan ini, kita sampai pada kesimpulan rapat hari ini. Mungkin bisa saya bacakan kesimpulan keputusan rapat hari ini. 1. Komisi 4 DPR RI berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan yang telah bergotong royong melakukan tanggap darurat penanganan bencana banjir, antara lain memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Setuju? Setuju. 2. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang terdampak banjir dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan anggaran yang ada sesuai peraturan perundang-undangan. Setuju? Pimpinan Ibu Ketua, mohon maaf. Ini karena pengalokasikan anggaran tahun 2026 ini kan tidak ada bencana. Mungkin kita meminta kepada pihak-pihak kementerian untuk mengajukan anggaran tambahan yang dialokasikan untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Karena tadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Menteri KKP baru mengajukan, dari Pertanian juga sudah mengajukan, mungkin tidak banyak dan meminta tambahan, jadi mungkin untuk tidak mengganggu anggaran tahun 2026 yang sudah dianggarkan. Terima kasih Bu Ketua. Ya. Ini klausul baru. Izin Bu, ini kan tadi makanya kita tanya, besok kan baru rapat Baru ya, mau yang rapat, rehab kan? rekon ya. Jadi Bu Alin, paksa kita tunggu dulu rapat para menteri-menteri ini. Kita juga belum tahu sumber anggarannya dari mana. Tapi kalau memang kemudian menjadi tanggung jawab kementerian masing-masing, nah ya terpaksalah bapak-bapak balik lagi ke sini toh untuk minta penambahan anggaran. Terima kasih. Izin. Bu Ketua, sedikit menanggapi yang ini Bu. Saya sepakat dengan Bu Alin tadi bahwa kalau memang itu sifatnya belum pasti, itu jangan dituangkan dalam keputusan ini, rekomendasi kesimpulan. Saya khawatir kalau nanti anggaran yang sudah existing dan sudah terencana, khususnya Kementerian Pertanian ini kan tanggung jawabnya berat untuk swasembada pangan. Kalau nanti itu dilakukan penghematan, maka capaian ketahanan pangan nasional ini akan terganggu. Ini yang harus kita pertahankan. Karena ini sudah pada posisi paling puncak ini untuk swasembada pangan oleh Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian yang kerja keras ini harus kita dukung dengan sustainability, kesinambungan daripada ketahanan pangan nasional. Jadi saya mengusulkan kalau belum pasti lebih baik di dalam kesimpulan ini disimpulkan untuk mengajukan anggaran tambahan untuk 3 provinsi ini. Terima kasih. Jadi usulannya mau ini di drop atau kita kasih tambahan mengoptimalisasikan pemanfaatan anggaran yang ada dan dimungkinkan untuk penambahan dan dapat apa bahasanya? Izin Ibu Ketua, jika berkenan, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan untuk mengajukan tambahan anggaran. Jangan di atas dong, di bawahnya lanjutan. Enggak usah optimalisasi dananya, enggak usah dulu Bu. Karena itu nanti mengganggu dengan anggaran tahun 2026. Nanti kan di rapat besok, salah satu kesimpulan kita ini yang menjadi acuan untuk Bapak-Bapak Menteri menyampaikan kepada Satgas. Mohon izin mungkin jalan tengah bahwa apapun kemudian 3 kementerian ini bertanggung jawab terhadap pemulihan pasca bencana.
Oleh karena itu, ya toh, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumut dan Sumatera Barat dengan mengajukan penambahan anggaran apabila dirasa perlu. Izin pimpinan. Interupsi Pak, mungkin bukan dirasa perlu Pak, ini sangat perlu, sangat perlu. Atau izin pimpinan. Kiri, Bu, kiri Bu. Izin. Ya, terima kasih. Atau mungkin gini, jadi ada poin tersendiri. Poin 2 itu kita menyimpulkan yang tadi dibicarakan termasuk oleh Ibu Ketua. Jadi tadi soal pemulihan diantaranya kalau Pak Menteri Pertanian menyampaikan pihak ketiga, sementara masyarakat sana sedang butuh uang, butuh pekerjaan. Saya kira pemulihan itu melibatkan masyarakat, petani dan sebagainya untuk dioptimalkan itu menjadi penting karena ini pertimbangan sosioekonominya. Yang kedua, kalau soal anggaran nanti terpisah di poin ketiga. Termasuk tambahan untuk yang poin 2, tolong datanya untuk divalidasi. Kalau catatan saja misalkan Pak Menteri Pertanian dulu dalam rapat kerja kabinet itu kan hanya kisaran 70.000 hektar yang terdampak. Dalam rapat kabinet waktu itu tanggal 15 Desember. Sementara di Kompas waktu itu sudah 80.000 di Aceh. Saat ini sekarang hari ini 107. Makanya mohon validasi data itu yang nanti akan bisa dibenarkan. Karena keputusan kita akan tepat kalau data kita juga tepat. Tadi masukan teman-teman soal lumpur yang sampai 3 meter itu kan tidak mudah. Tadi menyampaikan 6 bulan selesai. Sementara kalau menurut pakar IPB itu minimal 1 tahun baru selesai. Saya kira itu, makasih. Pengajuan penambahan anggaran yang diperlukan. Ya kalau nggak perlu ya nggak usah diajukan. Kalau diperlukan ya diajukan. Oke, karena sudah pasti perlu tambahan. Yang kalau bisa yang anggaran yang ada tidak dikutak-kutik untuk ke sana. Jadi perlu tambahan anggaran. Kalau soal tambah semua mantu-mantu. Ya. Jadi saya baca sekali lagi, poin 2, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat yang terdampak banjir dengan mengajukan penambahan anggaran yang diperlukan. Ya, oke. Tok. 3, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana banjir dapat berjalan efektif dan tepat sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan bencana banjir ke depan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan daerah aliran sungai. Ada tambahan? Setuju ya? Tok. 4, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan bantuan masyarakat terdampak selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Setuju? Kurang keras. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian kesimpulan rapat hari ini. Sebelum mengakhiri rapat kerja ini, perlu kami ingatkan kepada para menteri
dan seluruh jajaran bahwa sesuai pasal 61 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyebutkan bahwa keputusan maupun kesimpulan rapat kerja bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali bahwa seluruh komitmen dan tindak lanjut yang telah disampaikan dalam rapat ini harus benar-benar direalisasikan secara konsisten, bukan berhenti pada pernyataan ataupun rencana semata. Komisi 4 akan terus mencermati dan mengawal perkembangan pelaksanaannya. Selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini, diawali oleh Menteri Pertanian dan diikuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Kehutanan. Kami persilakan, nggak usah mewakili satu-satu. Terima kasih Bu Ketua, Wakil Ketua, seluruh anggota Komisi 4 DPR yang saya banggakan, saya hormati. Capaian 1 tahun kita mitra yang baik adalah berkat dukungan Bapak Ibu. Yang belum sempurna, insya Allah kita akan perbaiki ke depan. Terima kasih atas saran dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI. Pak Halid jangan galak-galak Pak Halid. Atas teguran dan lain sebagainya, tentu kami akan memperhatikan dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada kata penutup lain selain ucapan terima kasih atas kerjasama, bantuan, support selama ini dari Komisi 4. Semoga tahun ini kita bisa membangun sektor kehutanan kita dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja hari ini dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.